散开雷幕，饶你不死。你莫非是要将我的肉身炼成傀儡？还我肉身！ Wang Lin dan Grid menghadapi serangan mengerikan dari jari ilusi dewa kuno milik Mongazer Serpent. Jari itu mengandung daun surgawi yang melampaui pemahaman kultivator biasa, bahkan membuat Grid, yang memiliki banyak pengetahuan tentang kultivator langkah kedua, merasakan ketakutan akan kematian. Grid segera menggunakan layar gunung dan sungai untuk melindungi diri, tetapi jari dewa kuno dengan mudah menembusnya. Saat Grid terluka berat dan terus mundur sambil memuntahkan darah, Wang Lin memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut layar tersebut. Ia menggunakan mantra, berhenti, untuk menahan Grid sesaat, lalu mengambil layar gunung dan sungai dan melarikan diri. Grid kemudian mengaktifkan mahkota Kaisar Celestial, harta yang dibuat dengan mengorbankan jiwa 9.999 Kaisar Fana. Mahkota itu memunculkan bayangan Kaisar berjubah naga yang penuh wibawa. Namun, meski berhasil menahan serangan jari dewa kuno, Grid tetap terluka sangat parah dan terpental jauh ke angkasa, sementara nasib hidup matinya tidak diketahui. Mahkotanya tertinggal. Setelah itu, jari dewa kuno beralih menargetkan Wang Lin. Dalam keadaan kritis, Wang Lin menggunakan hampir sejuta untaian energi pembantaian dan 2 penjaga surgawi untuk menghalangi serangan, tetapi semuanya hancur dengan mudah. Bahkan energi pedang Ling Tianhou hanya mampu memperlambat jari itu sesaat. Akhirnya jari dewa kuno menghantam Wang Lin secara langsung. Tubuhnya hancur total, daging, tulang, dan fisiknya lenyap menjadi debu. Namun saat jari itu mencoba menghancurkan jiwa asalnya, penghalang yang sebelumnya menahan jiwa Wang Lin setelah melahap naga guntur kuno ikut pecah. Jiwa asal Wang Lin berubah menjadi naga guntur kuno dan menyerang balik dengan petir yang tak terhitung jumlahnya, membuat jari dewa kuno melambat. Memanfaatkan kesempatan itu, Wang Lin mengambil tas penyimpanannya, penjaga surgawi, setengah tulang Mongazer Serpent, serta mahkota milik Grid, lalu melarikan diri hanya dengan jiwa asalnya. Meski berhasil lolos, ia kehilangan sangat banyak, tubuh fisiknya hancur, formasi pedang 7 bintang musnah, bendera pembatasan runtuh, dan 1 serangan energi pedang Ling Tianhou habis digunakan. Namun hasil yang diperolehnya juga luar biasa, kebebasan penuh jiwa asalnya, setengah tulang Mongazer Serpent, layar gunung dan sungai, gunung celestial, serta mahkota Kaisar Celestial. Mongazer Serpent terus mengejar Wang Lin melintasi domain utara hingga ke perbatasan domain selatan sistem bintang Alheaven. Wang Lin melarikan diri menggunakan kompas bintang dalam bentuk jiwa asal naga guntur, sehingga kecepatannya mampu menandingi Mongazer Serpent. Namun pelarian panjang itu membuat jiwa asalnya semakin melemah dan hampir tidak mampu bertahan. Pada akhirnya, Mongazer Serpent berhenti di perbatasan domain selatan dan tidak berani melanjutkan pengejaran, sementara Wang Lin berhasil lolos dari maut dalam kondisi terluka parah dan hanya tersisa jiwa asalnya. Setelah berhasil lolos dari pengejaran Mongazer Serpent, Wang Lin merasa lega sekaligus takut. Ia menyadari bahwa jika monster itu tidak bergerak lambat, dirinya pasti sudah mati. Ia juga bingung mengapa makhluk sekuat Mongazer Serpent justru takut memasuki wilayah domain selatan, seolah ada sesuatu di sana yang bahkan ditakuti oleh monster tersebut. Wang Lin kemudian memeriksa keadaan jiwa asalnya. Meski penghalang yang sebelumnya membatasi jiwa asalnya telah hancur, ia kini kehilangan tubuh fisiknya. Hal itu menjadi masalah besar karena membentuk tubuh baru bukanlah hal mudah. Ia memutuskan untuk mencari tempat aman untuk berkultivasi tertutup, memurnikan tulang Mongazer Serpent, memperbaiki manik penantang surga, dan kemudian menciptakan tubuh baru. Sementara itu, Mongazer Serpent akhirnya mundur. Ingatan samar tentang peringatan lama membuatnya tidak berani memasuki domain selatan. Monster itu kemudian kembali ke bentuk keduanya, menggulung tubuhnya menjadi bola besar dan tertidur di dekat 5 planet utama domain utara. Keberadaannya yang sangat dekat dengan wilayah utama membuat seluruh kultivator domain utara gemetar ketakutan. Di sisi lain, Grid jatuh ke sebuah planet fana dalam keadaan hampir mati. Seluruh tubuh dan jiwa asalnya hancur parah, tetapi ia justru sangat gembira. Serangan jari dewa kuno ternyata menghancurkan hampir seluruh branding atau segel yang mengikat dirinya sejak memasuki sistem bintang Alheaven, menyisakan hanya segel milik Olsir. Dengan harapan bisa pulih suatu hari nanti, Grid bersembunyi jauh di bawah tanah. Sejak saat itu, seluruh penduduk planet itu mencium bau busuk misterius yang berasal dari dalam bumi.
Wang Lin terus menjelajahi domain selatan dan menghindari planet para kultivator. Jiwa asalnya secara naluriah tertarik pada suatu tempat yang terasa sangat nyaman dan menenangkan. Semakin dekat ia ke tempat itu, luka jiwa asalnya mulai pulih lebih cepat. Akhirnya ia menemukan sebuah medan asteroid raksasa yang mengelilingi wilayah tersembunyi. Di dalamnya terdapat sebuah planet kecil tak bernama yang dipenuhi guntur surgawi tanpa henti. Planet itu sangat terpencil dan terlindungi asteroid, sehingga sulit ditemukan. Wang Lin menyadari bahwa tempat ini sangat cocok untuk dirinya. Setelah tubuhnya hancur dan jiwa asalnya berubah seperti naga guntur kuno, ia secara naluriah tertarik pada lingkungan yang dipenuhi guntur bawaan surgawi. Tempat itu memberi rasa aman dan mempercepat pemulihan jiwanya, sama seperti habitat alami naga guntur kuno ketika terluka. Ia memutuskan menjadikan planet guntur tersebut sebagai tempat kultivasi tertutup sementara. Penjaga surgawinya ternyata merasa takut terhadap guntur di sana, karena guntur itu bukan guntur biasa hasil mantra, melainkan guntur bawaan yang terbentuk langsung oleh surga. Semakin dalam Wang Lin memasuki planet itu, semakin padat dan menakutkan guntur surgawi di sana. Namun bagi Wang Lin yang kini hanya berupa jiwa asal naga guntur, semua petir itu justru terasa nyaman dan menenangkan, seperti energi alami yang memelihara jiwanya. Pada akhirnya, Wang Lin memasuki inti planet guntur tersebut, tempat yang tampak seperti penjara besar yang seluruhnya dipenuhi guntur surgawi tanpa akhir. Wang Lin menemukan bahwa planet guntur tersebut merupakan tempat yang sempurna bagi dirinya. Seluruh planet dipenuhi guntur surgawi bawaan yang sangat kuat hingga tidak ada kehidupan ataupun energi spiritual yang bisa bertahan di sana. Meski tampak tandus, planet itu memiliki vitalitas luar biasa besar. Karena tersembunyi di balik medan asteroid, tempat ini hampir mustahil ditemukan oleh orang biasa. Bagi Wang Lin yang kini hanya berupa jiwa asal naga guntur kuno, planet ini terasa sangat nyaman. Ia menyadari bahwa di tempat seperti ini, kultivasi mantra asal guntur akan berkembang jauh lebih cepat. Setelah menaruh tulang Mongazer Serpent di tanah, guntur di seluruh planet menjadi semakin kuat dan aktif, seolah planet itu bereaksi terhadap keberadaan tulang tersebut. Wang Lin lalu mulai berkultivasi. Ia duduk bermeditasi sambil menyerap guntur surgawi dalam jumlah besar ke dalam jiwa asalnya. Petir terus berkumpul di sekelilingnya hingga membentuk bola guntur raksasa. Selama bertahun-tahun, ia sepenuhnya tenggelam dalam proses pemulihan jiwa asalnya, sementara penjaga surgawi berjaga di luar planet dengan setia. 10 tahun berlalu, jiwa asal Wang Lin akhirnya pulih sepenuhnya. Saat ia membuka mata, seluruh bola guntur meledak dan kemudian terserap kembali ke dalam dirinya. Kini tubuh jiwanya dipenuhi kekuatan petir seperti mengenakan sirah guntur. Setelah memulihkan jiwa asalnya, Wang Lin mulai memikirkan masalah terpenting berikutnya, membentuk kembali tubuh fisiknya. Ia menyadari bahwa tubuh biasa tidak cukup, hanya teknik dewa kuno yang mampu menciptakan kembali tubuhnya. Menggunakan segel kuno dari ingatan Tusi, Wang Lin memanggil kekuatan dewa kuno dan mulai menyerap seluruh guntur planet itu ke dalam dirinya. Semua petir di bumi dan langit bergerak menuju Wang Lin seperti lautan yang tersedot ke pusat dunia. Proses pembentukan tubuh dimulai dari tulang. Titik-titik cahaya emas muncul di tangannya lalu membentuk tulang tangan sepenuhnya. Setelah itu, tulang lengan, kerangka tubuh, dan seluruh rangka perlahan terbentuk dari kekuatan guntur murni. Semakin banyak guntur yang diserap, semakin sempurna tubuhnya. Pada akhirnya seluruh kerangka Wang Lin selesai terbentuk, lalu daging dan darah mulai muncul di atasnya. Semua petir planet itu berkumpul menuju tubuhnya, membawa vitalitas besar yang menjadi sumber kehidupan tubuh barunya. Proses ini berlangsung sangat lama. Jika dihitung sejak awal pemulihan jiwa asalnya, total 60 tahun telah berlalu. Selama waktu itu, hampir seluruh guntur dan vitalitas planet diserap oleh Wang Lin, hingga planet yang sebelumnya dipenuhi petir kini menjadi jauh lebih tenang. Semua energi yang terkumpul akhirnya membentuk sebuah kepompong raksasa setinggi 30 kaki. Pada hari tertentu setelah 60 tahun, kepompong itu akhirnya terbuka, menandai kelahiran kembali tubuh Wang Lin. Setelah 60 tahun kultivasi, kepompong raksasa akhirnya terbuka dan Wang Lin keluar dengan tubuh baru. Tubuh itu sepenuhnya dibentuk dari kekuatan guntur dan vitalitas planet, sehingga memiliki hubungan yang sangat erat dengan jiwa asal naga guntur kunonya. Bahkan guntur secara alami memancar dari tubuhnya. Wang Lin menguji tubuh barunya dengan memisahkan jiwa asalnya lalu memasukkannya kembali.
Semuanya berjalan sempurna. Ia tertawa panjang penuh kegembiraan, suaranya bergemuruh seperti petir di seluruh dunia. Setelah memperoleh kehidupan baru, Wang Lin bertekad untuk tidak menyia-nyiakannya. Setelah mengenakan jubah putih, Wang Lin mulai memeriksa hasil besar yang ia peroleh dari pertarungan melawan Grid dan Mongazar Serpent. Ia terlebih dahulu mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan memanggil 3 jiwa utama untuk menjaga area tersebut agar tidak ada gangguan. Kemudian Wang Lin mengeluarkan manik penentang surga dari dahinya dan menaruhnya di atas tulang Mongazar Serpent yang sebesar gunung. Manik itu mulai menyerap unsur logam dari tulang dalam bentuk benang emas. Namun prosesnya berjalan sangat lambat, jauh lebih lambat dibanding sebelumnya saat menyerap unsur air. Wang Lin tetap sangat waspada karena manik itu adalah harta terpentingnya. Sambil menunggu proses penyerapan, Wang Lin mulai memeriksa harta-harta milik Grid. Harta pertama adalah Gunung Celestial Raksasa. Meskipun sudah rusak, gunung itu masih mengandung energi spiritual celestial yang sangat kaya. Wang Lin mencoba menggunakan teknik ekstraksi jiwa seperti yang pernah dilakukan Grid. Dengan menyentuh gunung itu, ia berhasil menarik keluar jiwa gunung berbentuk kabut ilusi yang penuh aura kuno dan energi celestial. Meski jiwa gunung itu belum stabil dan berbahaya digunakan, Wang Lin sangat terkejut karena dirinya mampu menggunakan teknik ekstraksi jiwa, sesuatu yang biasanya hanya dapat dilakukan kultivator langkah kedua. Ketika ia mencoba melakukan hal yang sama pada planet Guntur tempatnya berada, ia gagal dan malah terluka oleh pantulan kekuatan besar planet tersebut. Dari sini Wang Lin menyadari bahwa gunung celestial itu sangat berharga karena dapat membantunya memahami teknik ekstraksi jiwa tingkat tinggi. Ia juga kagum pada Grid yang berhasil mengumpulkan begitu banyak harta luar biasa, naga guntur kuno, gunung celestial, tungku dewa kuno, layar gunung dan sungai, mahkota misterius, dan berbagai harta lainnya. Selanjutnya Wang Lin memeriksa layar gunung dan sungai. Ia mengetahui bahwa benda ini ternyata merupakan salinan dari salah satu dari 10 harta celestial terkuat di alam surgawi, yaitu lukisan gunung dan sungai yang berada di peringkat kelima. Kekuatan asli lukisan itu berasal dari tintanya yang konon dibuat dari darah dao surgawi, menjadikannya harta yang sangat misterius. Meski layar yang dimiliki Grid hanyalah salinan, kekuatannya tetap luar biasa. Namun layar itu telah retak akibat serangan jari dewa kuno. Wang Lin meninggalkan jejak ilahi miliknya pada layar itu lalu mulai memurnikannya menggunakan kekuatan guntur dari jiwa asalnya. Harta terakhir yang diperiksa Wang Lin adalah mahkota misterius milik Grid. Mahkota itu sama sekali tidak rusak meskipun terkena langsung serangan jari dewa kuno, membuat Wang Lin sadar bahwa benda ini pasti sangat luar biasa. Saat mengenakannya, Wang Lin merasakan kekuatan misterius mengalir di tubuhnya seolah sedang mencari sesuatu, tetapi akhirnya kembali ke mahkota tanpa hasil. Wang Lin lalu memperhatikan 5 manik pada mahkota yang mengandung kekuatan 5 elemen. Pada saat itu, Wang Lin tiba-tiba teringat pada pseudo 5 elemen milik Red Butterfly. Ia mulai menduga bahwa mahkota ini mungkin memiliki hubungan dengan kekuatan 5 elemen atau sesuatu yang berkaitan dengan Red Butterfly. Wang Lin mengeluarkan sebuah mawar biru misterius dari tas penyimpanannya. Mawar itu memancarkan cahaya biru ilusi dan aura dingin yang penuh kebanggaan. Aura tersebut hanya benar-benar bisa dirasakan oleh kultivator yang memiliki domain sendiri. Ia kemudian meletakkan mahkota misterius di atas mawar itu. Saat keduanya bersentuhan, 5 permata pada mahkota menyala terang dan kekuatan tak terlihat mengalir menuju mawar. Mawar biru perlahan berubah menjadi titik-titik cahaya dan menyatu ke dalam mahkota. Setelah proses itu selesai, Wang Lin menemukan bahwa mahkota tersebut tampaknya memperoleh sedikit roh atau kesadaran. Ia samar-samar bahkan dapat melihat bayangan sosok memegang pedang di dalam mahkota. Namun selain itu, ia masih belum memahami rahasia sebenarnya dari harta tersebut. Wang Lin menduga mahkota itu berhubungan dengan 5 roh unsur dan mungkin membutuhkan seseorang yang memiliki pseudo 5 elemen seperti Red Butterfly untuk benar-benar mengaktifkannya. Ia juga menyadari bahwa bahan pembuat mahkota sangat kuno dan misterius, bahkan hanya tulang naga api yang dapat ia kenali berkat ingatan Tusi. Sementara itu, manik penentang surga terus menyerap unsur logam dari tulang Mongazar Serpent. Setelah 3 bulan penuh, seluruh unsur logam akhirnya habis diserap, dan elemen logam di dalam manik pun selesai sepenuhnya. Pada saat itu, manik penentang surga akhirnya lengkap. Manik itu berubah seperti kristal dan memancarkan aura kuno yang sangat kuat. 5 elemen di dalamnya saling berputar dan menyatu.
Wang Lin meneteskan darahnya sendiri ke atas manik tersebut dan segera merasakan hubungan baru terbentuk dengan jiwanya. Sebuah simbol kuno pun muncul di pikirannya. Meski telah menunggu hampir 1000 tahun untuk menyelesaikan manik ini, Wang Lin tidak merasa terlalu gembira. Sebaliknya, ia menjadi sangat berhati-hati karena menyadari bahwa dirinya masih belum benar-benar memahami asal-usul maupun kekuatan sebenarnya dari manik penentang surga. Mengikuti simbol yang muncul di pikirannya, Wang Lin menggambar segel kuno di udara. Aura kuno yang dilepaskan sangat mengerikan hingga seluruh planet mulai retak dan vitalitasnya ditekan. Ketika simbol itu memasuki manik penentang surga, cahaya ungu besar langsung meledak keluar. Cahaya ungu tersebut sangat mengerikan. Penjaga surgawi dan 3 jiwa utama milik Wang Lin mulai membusuk hanya karena terkena cahayanya. Wang Lin buru-buru menyelamatkan mereka sebelum benar-benar hancur. Cahaya ungu terus meluas hingga menyelimuti seluruh planet dan asteroid di sekitarnya. Banyak asteroid langsung hancur menjadi debu. Rasanya seperti seluruh wilayah itu dipisahkan dari sistem bintang Alheaven oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Di tengah cahaya ungu itu, sebuah pintu raksasa perlahan muncul. Pintu itu sangat besar dan dipenuhi pembatas mengerikan yang tidak mungkin ditembus makhluk hidup biasa. Saat melihatnya, Wang Lin merasakan ketakutan yang berasal dari naluri terdalam jiwanya. Ini bukan rasa takut biasa, tetapi rasa kagum mutlak seperti manusia fana di hadapan kekuatan yang melampaui segalanya. Namun Wang Lin menolak tunduk. Ia teringat masa mudanya ketika mendaki gunung Heng Yue Sekte dengan tekad pantang menyerah. Dao miliknya tidak mengizinkannya menyerah pada rasa takut. Ia memikirkan Wan Er dan Wang Ping yang berada di dalam manik penentang surga, lalu bersumpah bahwa jika surga mencoba menyakiti orang yang ia cintai, maka ia akan melawan bahkan surga itu sendiri. Tekad Wang Lin membangkitkan kekuatan naga guntur kuno dalam jiwanya. Seluruh tubuh guntur miliknya dipenuhi petir yang menggelegar hingga ia tampak seperti perwujudan guntur surgawi itu sendiri. Meski bumi runtuh dan rasa kagum dari pintu besar terus menekan jiwanya, Wang Lin tetap berdiri tegak dan menatap pintu itu tanpa mundur sedikitpun. Kemudian, di tengah cahaya ungu, muncul sebuah lengan raksasa dari balik pintu yang melambai ke arah Wang Lin, seolah memanggilnya masuk. Dan Wang Lin segera menyadari satu hal yang mengejutkan. Lengan itu bukan milik Dewa Kuno.